warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, kami dari kampus Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang di kampus B Parung. Kami dari kelompok 4 ini ingin memenuhi tugas mata kuliah MLPI, yakni adalah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Untuk memenuhi tugas ini yakni berupa observasi dan wawancara. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dengan saya sendiri, ini atas nama Muhammad Qais Mustafa, dan rekan saya ini adalah Mbak Malika Marwah, dan rekan saya lagi ini adalah Mbak Nursila Maharani yang sedang memvideokan. Baik, izinkan kami dari kelompok 4 ingin mengobservasi tentang lembaga yang keunggulannya itu kita sertakan. Ini adalah keunggulannya adalah Musabaqah Tilawatul Quran. Ini biasa disebut MTQ. Pada lembaga ini yang bernama Pondok Pesantren Nurul Furqon. Pondok Pesantren Nurul Furqon ini kami telusuri. Pertama kali kami melakukan pengamatan, yakni pengamatan melewati dengan Google dan melewati dengan Mbak Malika juga. Ke antum kita tanya-tanya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya kita tanya-tanya. Jadi kita pertama kali mengamati tentang MTQ di Pondok Pesantren Nurul Furqon ini, alhamdulillah telah menjuarai 3 tahun periode berturut-turut. Maka dari itu kami tertarik ingin mengangkat judul atau mengangkat keunggulan MTQ ini di dalam tugas observasi kami tentang MLPI. Nah, yang kedua yakni kami melakukan observasi langsung ke sini, menanyakan tentang kegiatan dan menanyakan tentang peraturan ataupun kurikulum yang telah diajukan atau tertera di pondok pesantren ini. Nah, selanjutnya untuk tugas yang terakhir yakni adalah wawancara. Nah, ini kami ingin wawancara dengan Ustaz siapa? Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri sebagai apa di pondok pesantren ini dan apa keterkaitannya dengan MTQ di pondok pesantren ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mungkin saya dari selaku pengurus ya. Nama saya Rizky. Saya di sini pondok pesantren di Nurul Furqon dari tahun 2013 sampai sekarang di tahun 2023. Alhamdulillah saya masih dipercaya sama pimpinan dan alhamdulillah saya menjabat sebagai pengurus Nurul Furqon yang ada di Gunung Sindur 2. Mungkin mengenai pribadi saya berasal dari Jakarta ya. Dan saya berasal dari Jakarta dan alhamdulillah saya di sini dipercaya sama guru, sama pimpinan untuk ngurusin para santri yang ada di sini. Mungkin perkenalan cukup. Oh iya. Ya. Ini cukup. Ya, bisa kami panggil Ustaz Rizky nih. Oh iya. Baik, bisa. Ya, terima kasih. Jadi Ustaz Rizky kita akan mewawancarai. Dalam wawancara ini ada bidang-bidang atau ada tertentu indikator. Ada indikator-indikator yang tertentu. Indikator yang pertama yakni adalah kebijakan, indikator yang kedua yakni adalah latihan, indikator yang ketiga yakni adalah strategi, dan indikator yang keempat evaluasi terakhir. Dalam indikator-indikator itu ada pertanyaan yang akan kami ajukan. Nah, indikator pertama yakni adalah kebijakan. Langsung saja mungkin nanti Ustaz bisa melebarkan ataupun menjabarkan tentang pertanyaan ini, jawaban dari pertanyaan ini, bagaimana teknisi yang ada di pondok pesantren ini tentang prestasi Musabaqah Tilawatil Quran ini. Baik, yang pertama adalah kebijakan apa yang dirancang oleh pondok pesantren ini sehingga memiliki banyak prestasi dalam 3 tahun periode ini. Untuk mengenai kebijakan apa yang dirancang pondok pesantren ini sehingga memiliki santrinya itu santri yang berprestasi. Ya, salah satunya kebijakan dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Furqon ini, Pak Kiai memilih kebijakan salah satunya tentang kedisiplinan. Baik kedisiplinan di sekolah maupun di pesantren. Dan juga kebijakan kedisiplinan ini diteruntukkan tentang masalah MTQ. Salah satunya di bagian perizinan.
Kenapa santri Nurul Furqan banyak yang berprestasi? Karena banyak kemampuan santri yang sangat luar biasa. Makanya Pak Kiai mengambil kebijakan untuk mengizinkan para santrinya untuk mengikuti lomba kegiatan MTQ, baik dari usia muda maupun usia remaja, dan perlombaan MTQ itu banyak. Dan sedangkan perizinan tersebut ini Pak Kiai juga pimpinan pondok pesantren nggak cuma mengizinkan perlombaan di MTQ saja, tapi antar sekolah, antar lembaga, karena disitulah Pak Kiai tahu bakat perkembangan anak, prestasi anak, makanya diterjunkan untuk melatih mental anak. Kebijakan salah satunya itu. Dan yang mengenai kebijakan tersebut, Pak Kiai pun nggak bisa melarang santri untuk mengikuti kegiatan, karena pondok pesantren Nurul Furqan ini terkenalnya di bidang MTQ, baik dari suaranya, tahfiz Qur'annya, ya, baik di penceramahnya, syari tilawahnya, segala macam. Makanya Pak Kiai mengizinkan kebijakan tersebut diizinkan oleh para santri dan staf pengajar yang mempunyai potensi bakat yang di bidang suara maupun di bidang tahfiz, qiraat sabah, yang lainnya pasti diizinkan sama pimpinan pondok pesantren Al-Quran Nurul Furqan. Salah satunya kan kayak lomba-lomba yang mengenai antar sekolah itu pun sama diizinkan. Bahkan kemarin juga sempat dari Nurul Furqan Madrasah Aliyah itu mewakili ya tingkat lembaga di sekolah MAN Cibinong. Alhamdulillah juara pertama di tingkat tilawahnya. Itu luar biasa, Masya Allah. Itu mengenai Nurul Furqan. Kebijakan yang diatur oleh pondok pesantren. Salah satunya di bagian perizinan. Oh ya, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, ya, yakni adalah untuk siapa saja kebijakan itu ditunjukkan. Yang jelas, apakah untuk pengajar juga atau para stafnya? Kebijakan ini pakai itu untuk semuanya, baik dari pengajarnya maupun santrinya, supaya kebijakan ini diikuti oleh semua yang dibijakin. Contoh mengenai MTQ. Nah, MTQ ini Pak Kiai itu mengizinkan bahwa staf pengajar yang mempunyai bakat, mempunyai potensi, pengen ikut berpartisipasi lomba tingkat MTQ, maka dipersilakan sama Pak Kiai. Salah satunya diizinkan, baik santrinya dari daerah manapun ketika ada perlombaan MTQ maupun perlombaan antar sekolah lembaga, dan staf pengajar pun sama, ketika ada perlombaan pasti mengikuti perlombaan tersebut. Contoh perlombaan ceramah, tausiah, pidato, bahasa Arab, bahasa Inggris, pasti semuanya diizinkan. Kebijakan tersebut nggak cuma buat santri saja, tapi buat para guru pengajarnya, staf pengajarnya, para santrinya, semua diizinkan kebijakan tersebut oleh pimpinan pondok pesantren Al-Quran Nurul Furqan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustaz untuk yang pertanyaan indikator kebijakan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lanjutkan indikator yang kedua, yakni adalah latihan. Ya. Pertanyaan pertama, latihan apa saja yang ditempuh oleh santri ataupun siapa saja untuk mencapai target juara? Karena untuk latihan di sini ya, kita berbicara tentang latihan. Yang jelas pondok pesantren kita ini Nurul Furqan Al-Quran ya. Salah satunya kita latihan di bidang suara. Nah, anak-anak itu dilatih untuk suara, baik suara, salah satunya terus tahfiznya, murojaahnya diulang-ulang kembali latihan tersebut untuk menggapai prestasi tersebut. Ceramah juga sama, pensyarah kan yang posisinya ada di tengah, nah itu dilatih supaya caranya ketika di panggung suaranya biar lantang, biar penonton dan dewan juri terkesima, itu dilatih di sini juga. Ada pelatihnya juga sama. Gak cuman di kori, gak cuman di suara, dan di sini pun kita ngelatih mental anak juga supaya benar-benar anak itu ketika per-MTQ-an itu mentalnya berani. Itu dia dijadikan ajang pembelajaran sebenarnya. Gitu. Baik, terima kasih Ustaz. Yang kedua, adakah kriteria khusus pelatih lomba MTQ
di Pondok Pesantren Al-Qur'an Nurul Furqon ini untuk mendapatkan hasil yang diinginkan? Kriteria khususnya Kriteria khusus pelatih. pelatih ya, mungkin pelatihan tersebut kriterianya kita yang namanya latihan itu nggak cuma di dalam jadwal, Pak. Jadi di luar jadwal pun kita dilatih anak-anak itu. Contoh adanya muhadharah. Nah, itu kan buat pembelajaran pelatihan. Misalkan contoh sebulan sebelum adanya MTQ. Nah, itu anak yang ikut mendaftarkan MTQ itu ditampilkan di depan umum, digabung seluruh santri, putra maupun putri. Oh, iya. Nah, di situ juga ada pelatihnya. Nah, itu pelatihnya. Ada kriteria khusus pelatih? Ada kriteria pelatih, itu pelatih yang benar-benar yang mempunyai salah satunya pengalaman di bidang MTQ. Karena kebetulan pelatihnya di sini itu jebolan dari pondok pesantren semua dan punya gelar ya menjuarai tingkat MTQ. Salah satunya Bapak Haji Muhammad Daud, beliau pernah juara MTQ juga di nasional, Bapak Haji Asep, bahkan Abi pun Pak Kiai internasional. Pelatihnya juga pun nggak sembarang, gitu. Ada di bidang mujawad, di bidang tahfiz juga pelatihnya juga dari guru sini juga. Bahkan beliau itu melatih anak-anak itu setiap saat ketika ada pembinaan di MTQ. Bu Haja Ulfah itu beliau itu 30 juz itu Bu Haja Ulfah. Pelatihnya dari guru sini juga. Kriteria khususnya mempunyai, intinya kriterianya itu yang berpengalaman, berpotensi di bidang per-MTQ-an. Kenapa santri banyak menjuarai? Karena bekalnya dari situ. Dari MTQ. Dari Dewan. Pertanyaan yang ketiga, baik Ustaz, yakni seberapa sering waktu latihan yang dihabiskan santri-santri? Yang namanya latihan itu pasti anak-anak itu ketika menjelang adanya MTQ pasti sering. Salah satunya mereka itu kadang-kadang latihan suara, suka-suka narik sendiri, kadang-kadang suka senandung sendiri supaya memperlancar suaranya juga, pita suara. Dan yang bagian tahfiz, murojaahnya diulang-ulang kembali ketika setoran nanti sebelum lomba, mereka tuh udah benar-benar siap mental. Hafalannya pun udah nggak hilang ketika tampil itu. Ya Ustaz, lanjut untuk indikator yang ketiga, ini adalah strategi. Indikator ketiga strategi apa saja untuk mempertahankan prestasi MTQ di beberapa tahun ini? Strategi dari gurunya atau dari santri? Strategi dari seorang pemimpin pesantren ataupun guru. Paling strateginya salah satu mengembangkan bakat anak. Mengembangkan bakat anak nggak cuma satu anak. Jadi ketika anak yang mempunyai potensi di bidang suara, di bidang tausiah, di bidang tahfiz, itu semuanya strateginya dikembangin. Ada yang namanya strategi di sini, strategi pengembangan diri. Nah, setiap pengembangan diri itu semua anak dinilai kriteria anak masuknya kemana. Intinya pakai itu berani menerjunkan anak sesuai dengan strategi anak. Anak kemampuannya di bidang apa itu diterjunkan. Strateginya. Lanjut untuk indikator yang keempat, ini adalah evaluasi. Pertanyaannya, apakah Ustadz ataupun seorang pimpinan pesantren, Pak Kiai, sebagai pimpinan pondok pesantren di sini senantiasa mengevaluasi pelaksanaan program tahfiz yang menjadi prestasi terbaik pada saat ini? Oh jelas ya, untuk mengenai evaluasi itu Pak Kiai pun sering banget mengevaluasi ketika perlombaan berjalan dengan lancar dan per-MTQ-an itu sudah beres, suka dievaluasi. Yang pertama evaluasi itu nggak cuma di bagian tahfiz, di bagian tilawah, di bagian qiraat sab'ah, di bagian syarhil, dan dewan jurinya pun dievaluasi sesuai dengan kriteria penilaian dewan juri. Kan karena beliau mah Pak Kiai, beliau itu dewan hakim. Dewan hakim, beliau pun bisa mengambil wewenang ya, karena kan beliau juga udah terkenal di bagian per-MTQ-an. Kadang-kadang juga dewan jurinya juga dievaluasi. Nah ini nggak pantas begini. Gitu.
Baik, selanjutnya yang terakhir, apa saja yang dievaluasi oleh Kiai tadi? Salah satunya baik dari murojaah si anak, tafiznya, hafalan tafiznya, maupun di bagian suaranya, terus di tajwidnya, tajwid si tafiz, dan dewan jurinya pun sama. Kriteria penilaian dewan juri itu semuanya dievaluasi. Sama dewan pimpinan ya. Sama Pak Ali sama pimpinan pondok pesantren. Kadang-kadang suka dites ketika udah misalkan anak itu udah juara 1 nih di tingkat kabupaten, kalau nggak di tingkat nasional. Kadang-kadang pakai itu setelah beres MTQ manggil si anak ngaji di lapangan bareng, anak itu ditampilkan, dievaluasi kembali. Gitu. Di acara gitu. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya dan atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh Ustadz. Kami sungguh sangat puas dan berterima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak pantas dari diri kami ataupun dari teman-teman kita semuanya. Dan tingkah laku kami juga. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.